buat kasih setiamu atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Come on. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu di segalanya. Beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu di segalanya. Ku beri yang terbaik. Dialah yang layak untuk terima pemberian yang terbaik dari semua setiap kita, amin. Haleluya. Come on, sing it up. Sama-sama. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu. Sekali lagi, ku beri yang terbaik.
dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia. Terima kasih ya Tuhan. dan sucikan dari segala yang jahat. Siap. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekali lagi. Ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata
Puji nama Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon, Regional Jawa Tengah dan DIY. Kita percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan welcome home kami ucapkan bagi Anda yang baru pertama kali ini bergabung bersama dengan kami, dan bagi Anda yang belum tertanam di Connect Group, agar kami dapat mengenal Anda dengan lebih baik. Dan jika Anda memiliki pertanyaan seputar Connect Group, silakan dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp 08222 3390. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan ucapan syukur, dapat memberikan dengan cara transfer ke rekening berikut ini atau dengan scan QR Code seperti yang tampil di layar Anda berdasarkan gereja lokal Anda masing-masing. Dan sebelum kita berikan persembahan maupun persembahan ucapan syukur dan perpuluhan kita di hadapan Tuhan, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali ikut ibadah meskipun masih secara online. Kami rindu Tuhan bisa kembali beribadah dengan bertatap muka. Kami percaya kalau Tuhan izinkan kami masih bisa ibadah online, itu pun kasih anugerah-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu, biar kiranya Engkau menguduskan setiap hati kami, biar kami bawa setiap persembahan ini dengan sukacita, dengan ucapan syukur melimpah, biar Engkau berkenan menerimanya. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami lahir dari hati kami yang masih Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Dimanapun ku ada, menuntun, menopang, menguatkanku. Terima kasih Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Tuhan Kau nyata di dalam hidupku. Dalam-Mu Yesus, Kau ada dimanapun ku ada. Menuntun,
dalammu. Immanuel, Immanuel. Kau besertaku, Kau Allah Immanuel. Oh, segala hal dapat kulakukan denganmu, denganmu Tuhan. Besertaku, ku aman dalammu. Percaya kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Hati kami tenang karena sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kami berjalan sendirian. Terima kasih ya Tuhan, melewati masa-masa pandemik yang sukar, lalu memasuki pola hidup yang baru, new normal life. Kami meyakini Tuhan akan terus menuntun menyertai kami. Bukankah firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu sekali lagi perdengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh bimbingan-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami, berikan hikmat dan pengertian. Supaya kami memahami rencana dan kehendak Tuhan. Rahasia kerajaan sorga lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Supaya memasuki pola hidup yang baru, new normal life, kami mengerti rencana kehendak-Mu, prinsip demi prinsip firman Tuhan. Kami aplikasikan dalam hidup kami setiap hari ini.
Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah, berfirmanlah, kami siap mendengar dan mengerjakannya. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersyukur, bersuka cita atas hari ini, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa beribadah minggu kembali bersama-sama. Dan kita meyakini kita duduk dalam ruangan VIP yang sama yang namanya hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya meyakini bahwa melewati masa-masa pandemik yang sukar, lalu di ujung kita masuk ke dalam pola hidup baru atau new normal life, kita meyakini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Itulah yang membuat hati kita tenang, itulah yang membuat kita juga berani melangkah meskipun memasuki sesuatu pola hidup yang baru. Dan hari ini saya beri judul, khotbah saya adalah perjanjian Tuhan di dalam kondisi new normal life atau pola hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara, pandemik berbicara mengenai istilahnya adalah sesuatu yang bersifat disruption atau disrupsi. Apakah itu disrupsi? Disrupsi adalah gangguan atau masalah yang mengganggu suatu aktivitas normal. Pandemik yang terjadi bukankah demikian? Kita sedang beraktivitas, sekolah berjalan dengan biasanya, pekerjaan berjalan biasanya, kemudian dalam keluarga pelayanan berjalan biasanya, tiba-tiba pandemik muncul berupa gangguan masalah dan harus mengubah pola yang sudah terbiasa kita bangun, tiba-tiba berhenti dan harus masuk ke dalam situasi yang baru. Disrupsi merupakan gangguan atau masalah yang mengganggu aktivitas normal. Dan respon ketika seseorang menghadapi disrupsi, pastilah yang pertama terganggu. Biasanya kerja dengan baik, biasa tatap muka, tiba-tiba harus online lewat screen. Pekerjaan juga demikian, studi juga demikian, pelayanan juga demikian. Terganggu. Tapi mau gak mau kita sebagai manusia ketika disrupsi terjadi, pandemik terjadi, membuat kita memutar otak, mencari hikmat bagaimana caranya supaya kita beradaptasi yang kedua. Setelah beradaptasi mau gak mau berubah kan, banyak hal yang berubah yang kita kerjakan dalam hidup kita. Akhirnya muncul pola hidup yang baru yang kita sebut sebagai new normal life. Nah, kita akan belajar dari Alkitab bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengalami disrupsi. Mungkin tidak seperti kita pandemik COVID-19, tapi mereka juga mengalami disrupsi, gangguan masalah, sehingga aktivitas normal harus berubah. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab namanya Ishak. Bagaimana ketika dia mengalami disrupsi, respon, tindakan apa yang dia kerjakan. Dan kita akan melihat bagaimana dia mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak pernah meninggalkan Ishak, Tuhan yang sama juga gak pernah meninggalkan kita. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab kita, Kejadian pasal 26. Mari kita pelajari apa yang Ishak alami di dalam disrupsi yang dia alami di waktu itu. Sehingga dia harus masuk ke dalam pola hidup yang baru, new normal life. Karena saya meyakini kebenaran yang kita pelajari dari firman Tuhan bersifat kekal, meskipun Ishak mengalami disrupsi itu ribuan tahun lalu, tapi namanya kebenaran masih relevan, melewati batas demografi, geografis, bahkan melewati zaman sekalipun masih relevan sampai hari ini. Perhatikan Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Abraham itu ayahnya Ishak. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ishak di dalam aktivitas sehari-hari seperti biasa, beternak pekerjaannya, keluarganya, aktivitas seperti biasa. Tiba-tiba ada problem, ada kelaparan, ada masalah yang terjadi disrupsi. Entah kekeringan, entah mungkin hama, yang akhirnya memakan hasil panen memang tidak ditulis. Tapi Ishak pun mengalami disrupsi. Bukan pandemi COVID-19, karena itu yang kita alami hari ini. Tapi persis seperti kita mengalami disrupsi, tiba-tiba aktivitas normal terganggu, terhambat. Tapi kita perhatikan, Alkitab kita mencatat. Dan sastra Alkitab, sastra Ibrani itu luar biasa. Ada catatan begini, ayat yang pertama, ini bukan kelaparan yang pertama.
Di zaman Abraham ayahnya, Ishak sih belum pernah mengalami, tapi ayahnya pernah mengalami. Kata-kata ini ditulis, ini bukan kelaparan yang pertama untuk mengingatkan kita. Masalah, tantangan, pandemik, himpitan, tantangan di dalam hidup kita, disrupsi itu akan bisa muncul sewaktu-waktu Bapak Ibu Saudara. Sehingga dicatat dalam ayat yang pertama, ini bukan kelaparan yang pertama meskipun bukan di zaman Ishak. Belum Ishak jadi bapak, belum dia menjadi seseorang yang dewasa memimpin keluarganya sendiri. Tapi di zaman ayahnya mungkin puluhan tahun yang lalu pernah terjadi. Pandemik yang kita alami juga secara dunia mencatat pernah kok terjadi tahun 1900 sekian juga. Ada flu di Eropa membuat orang akhirnya terganggu seperti kita. Alkitab kita mencatat bahwa ini bukan kelaparan yang pertama, mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, tantangan, masalah atau disrupsi itu bisa saja terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi respon kita yang akhirnya menentukan bagaimana ketika kita menghadapi disrupsi itu. Dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, kita pasti mampu melewatinya dan kita akan melihat perjalanan yang begitu indah. Tuhan tuntun Ishak memasuki pola hidup yang baru, new normal life. Ishak gak tambah turun, gak tambah hancur. Justru dia tambah dipakai Tuhan menyelesaikan rencana dan kehendak dia. Itu yang menjadi doa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta Anda. Meskipun kita sama-sama mengalami, memasuki new normal life, tidak akan menghancurkan kita. Justru kita akan beradaptasi, berubah di sisi-sisi yang harus kita rubah. Dan akhirnya kita akan melihat menjalaninya di dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita perhatikan apa yang Ishak lakukan. Ayat yang kedua, kita lanjutkan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Disrupsi terjadi di zaman Ishak. Langsung ayat 2 menjadi prinsip buat kita, dikatakan lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Bapak Ibu Saudara, langkah yang pertama yang Ishak lakukan adalah mencondongkan hatinya kepada firman Tuhan, mengarahkan telinga rohaninya untuk mendengarkan Tuhan berfirman, Tuhan berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, itu yang Ishak lakukan. Sehingga ketika dia mengalami disrupsi, dia akhirnya mau pindah ke negara Mesir. Mesir waktu itu menjadi negara yang superpower, adikuasa, adidaya, begitu negara maju seperti China atau Amerika hari ini. Dia pikir Mesir adalah jawabannya. Tuhan berfirman, enggak perlu pergi ke Mesir. Tinggal di negeri meskipun menjadi orang asing, perlu penyesuaian diri. Tetapi Tuhan berfirman, janji yang kuucapkan kepada Abraham akan kulakukan. Bapak Ibu Saudara, menghadapi new normal life, hal yang pertama yang harus kita lakukan, condongkan hati dan telinga rohani kita mendengarkan firman-Nya, mendengar kata-katanya. Kalau kita mencondongkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya, bukan langsung kita bingung, kita kemerungsung untuk mencari jawaban dari luar atau mengandalkan seseorang pergi ke tempat tertentu, bukan itu terlebih dahulu. Meskipun saya meyakini tetap ada hal praktis yang harus kita lakukan. Tapi sebelum semua hal praktis, hikmat tindakan kita ini dan itu, condongkan hati kita, telinga rohani kita, mendengarkan Dia berfirman, apa yang Dia ucapkan. Karena satu patah kata dari Tuhan, kalau itu firman-Nya, pasti mengubah keadaan kita. Ishak mencondongkan hatinya, dan Tuhan itu setia. Tuhan menampakkan diri, serta berfirman. Tuhan memberikan petunjuk yang jelas. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita mendengar firman-Nya? Apakah hari ini kita mendengar kata-katanya? Kita berpikir Tuhan gak lagi berbicara. Enggak, bukan Tuhan gak berbicara. Tapi karena kita terlalu bingung, terlalu kemerungsung, terlalu gerusa-gerusu, terlalu khawatir. Sehingga kekhawatiran kita, volumenya, intensitas volumenya jauh lebih keras dibanding Tuhan berbicara di dalam hati kita. Kalau kita izinkan hati kita tenang, kita akan mendengarkan Dia berbicara dengan jelas lewat Alkitab yang kita baca, lewat khotbah seperti ini,
Di dalam komunitas connect group kita, lewat cerita orang lain, sebetulnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tapi karena kita terlalu khawatir, terlalu bingung, suara kebingungan, ketakutan kita jauh lebih keras dibanding kita mendengar firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, lihat perjalanan Ishak. Pada waktu dia berencana, mungkin Mesir menjadi jawaban, Tuhan berkata enggak, tinggal di negeri. Dan bagaimana kita lihat Tuhan justru memberkati Ishak. Ayat yang keempat dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Perhatikan ayat yang keempat yang saya barusan tadi baca. Langsung ada 3 kata yang diulang-ulang. Keturunanmu, keturunanmu, keturunanmu. Alkitab kita ditulis di dalam sastra Ibrani. Sejarahnya panjang, kenapa Tuhan pilih bangsa Ibrani. Pokoknya itu kedaulatan Tuhan. Tapi sastra Ibrani, kalau sebuah kata diulangi sampai 3 kali. Kalau 2 kali itu artinya very atau sangat. Kalau ketiga kali itu extremely. Jadi perhatikan sampai diulang 3 kali. Keturunanmu, keturunanmu, keturunanmu. Tuhan sedang mengingatkan Ishak. Kalau Tuhan membantu, menolong, menuntun hidup kita. Bukan hanya di generasi kita saja akan menang. Bahkan janjinya bahwa keturunan kedua dan ketiga dan keempat. Ketiga dan keempat berarti siapa? Anak cucu kita. Sejauh kita masih hidup bisa memandang mereka, bisa melihat mereka hidup. Tuhan menyertai mereka. Apakah generasi 5 dan 6 tidak disertai? Oh, terus disertai. Tuhan menyertai dari generasi ke generasi. Kalau Tuhan berurusan dengan new normal life, disrupsi, Tuhan ketika berurusan dengan kita, pikiran Tuhan tidak pendek seperti kita. Kita hanya berpikir bagaimana kita hanya survive di generasi kita. Tuhan enggak. Dia berbicara mengenai jauh ke depan. Dia berbicara mengenai generasi demi generasi. Dia berbicara mengenai keturunan demi keturunan. Sampai 3 kali diucapkan keturunanmu, keturunanmu, keturunanmu. Tuhan sedang mengajak Ishak berpikir jauh ke depan. Memandang seperti apa yang Tuhan pandang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami disrupsi lewat pandemik COVID-19 ini, tenang, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dituntunnya kita, meskipun kita memasuki new normal life, pola gaya hidup yang baru, dia tetap ada di sana. Dan dia menyertai kita, bukan hanya berhenti di generasi kita. Dia menyertai di generasi anak-anak kita. Dia menyertai di generasi cucu kita. Bahkan generasi berikutnya dia menyertai. Persis seperti yang dia janjikan kepada Ishak. Dia tunjukkan kepada Ishak. Ishak hanya memandang pendek apa yang dia harus lakukan ketika terjadi kelaparan di negaranya. Tuhan membawa dia jauh ke depan. Memandang persis seperti yang Tuhan pandang. Tuhan berbicara mengenai keturunan, keturunan, dan keturunan. Yang pertama kata Tuhan, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Yang kedua Tuhan berkata, keturunanmu akan menduduki negeri. Yang ketiga Tuhan berkata, keturunanmu akan memberkati bangsa-bangsa. Memang konteks Ishak, Tuhan mengingatkan janji itu. Karena pada akhirnya akan terjadi bangsa yang begitu besar, yaitu umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Tapi bukankah berbicara mengenai keturunan dan keturunan ini berbicara juga mengingatkan kita. Bukan hanya kita yang disertai, keturunan-keturunan kita pun disertai, dituntunnya. Soal disrupsi, soal gaya hidup baru, Tuhan menyertai. Tapi rencananya jauh ke depan. Dari generasi ke generasi dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Bagian pertama yang Ishak lakukan adalah dia mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Bagian pertama yang harus kita lakukan di tengah-tengah pola hidup baru, new normal life. Condongkan, arahkan telinga kita kepada firman-Nya. Karena dia berkata-kata. Bukan dia gak ngomong. Tapi kekhawatiran, ketakutan kita. Volumenya lebih keras. Oleh karena itu kecilkan volume ketakutan, kekhawatiran kita. Gerusa-gerusu kemerungsung kita dikecilkan volumenya. Condongkan hati dan telinga kita kepada firman-Nya. Dan kita akan mendengar dia sedang berbisik. Dia sedang berbicara bahkan dengan jelas. Di dalam hati setiap kita. Bagian kedua, apa yang Ishak lakukan? Mari kita lihat Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu
Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan ayat 12, ada kata-kata menaburlah Ishak, mendapat hasil. Yang ketiga, ia diberkati Tuhan. Di tengah-tengah pola hidup baru, di tengah-tengah disrupsi yang terjadi, Ishak harus mau tidak mau memasuki pola gaya hidup yang baru. Setelah dia mendengar suara Tuhan, dia tidak membiarkan tangannya menganggur, dia tetap produktif. Dikatakan maka menaburlah Ishak. Setelah dia menabur, dia mendapat hasil sebab ia diberkati. Doa saya Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pola hidup baru, ada sesuatu yang baru yang kita kerjakan, mungkin dari sisi pekerjaan atau bisnis kita harus menyesuaikan diri. Tapi tetap jangan biarkan tangan kita diam menganggur. Taburkan sesuatu, usahakan sesuatu maksudnya di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita. Maka kita akan menuai hasilnya. Dan bukan hanya karena usaha atau hikmat kita. Ingat baik-baik, Tuhan itu menyertai dan memberkati kita. Jauh sebelum pandemik, saya ketemu dengan beberapa jemaat. Mereka sudah punya bisnis, punya pekerjaan. Saya berkata, ayo mulai masuk bisnis secara online. Ada yang meresponi beberapa jemaat, mereka kemudian mulai belajar membangunnya. Ada yang merasa nanti masih lama. Tapi Anda lihat ketika pandemik begini, mau gak mau, hampir semua lini bisnis atau pekerjaan masuk ke dalam online, bukan? Mungkin buat beberapa orang gak nyaman, apalagi orang-orang tua. Saran saya kalau Anda orang tua, Anda punya pekerjaan, Anda punya bisnis, mungkin Anda berpikir untuk teknologi internet, online dan sebagainya Anda kurang mahir, libatkan orang-orang muda. Kalau Anda masih muda, masih bisa menyesuaikan diri. Ada hal-hal yang harus kita rubah di dalam pola hidup kita, termasuk dalam pekerjaan. Dalam gereja pun juga sama Bapak Ibu Saudara. 3 bulan ini saya melakukan meeting juga online. Dengan Bapak Ibu Saudara sebagai pemimpin-pemimpin, CG kita juga online. Ibadah kita juga hari ini bahkan masih tetap online. Lihat ada hal-hal yang harusnya berubah. Tetapi jangan biarkan tangan kita diam atau menganggur. Taburlah sesuatu, mau belajar, buka wawasan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika disrupsi terjadi, orang-orang yang tidak bisa beradaptasi, orang-orang itu akan ketinggalan, orang-orang itu akan justru hidupnya tidak akan maju, bahkan akan hancur. Tapi orang-orang yang mampu beradaptasi, menyesuaikan diri, mau belajar. Ishak tidak tinggal di masa lalu, di tengah-tengah kelaparan di negeri asing. Dia tetap melakukan sesuatu meskipun disrupsi terjadi. Setelah dia mendengar firman Tuhan, tetap dia menabur. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, milikilah sikap yang optimis tapi realistis. Saya jadi teringat Pengkhotbah 11 ayat 4 dan 6 dikatakan demikian. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saya senang beberapa jemaat bercerita, dia punya bisnis tertentu, lalu di tengah-tengah pandemik begini, dia harus bergeser bisnisnya. Ada yang buat masker, ada yang jual hand sanitizer, ada yang akhirnya berjualan makanan. Saya justru dorong dan dukung jemaat yang seperti itu. Bukan akhirnya kita mengasihani diri. Lalu kita berpikir, kadang-kadang pertanyaan ini yang kita terus dengungkan di dalam pikiran kita. Kapan pandemik ini berakhir? Kapan pandemik ini berakhir? Ganti pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara. Dengan apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi pandemik. Ketika selesai pandemik ini apa yang harus kita lakukan? Jangan hanya berpikir kapan berakhir ya, kapan berakhir ya. Sebagian besar dari kita juga, termasuk saya juga kangen sih dengan ibadah kita ketemu tatap muka. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan CG juga sama, kita rindu ketemu tatap muka. Tapi dengan kondisi begini, jangan berpikir kapan ya pandemik berakhir sehingga baru nanti ke gereja aku bisa on fire, saya bisa on fire, bisa semangat. Kapan ya ketika CG bisa offline, baru saya akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan berpikir kapan-kapan pandemik berakhir. Tapi justru pertanyaannya dibalik, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan?
Bagaimana ya caranya melewati pandemik ini? Kalau kita berpikir demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa beradaptasi. Ishak meskipun disrupsi terjadi, dia tetap menabur. Bapak ibu saudara, saya berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat. Jangan malas belajar, buka wawasan. Di tengah-tengah pandemik seperti ini, memasuki new normal life, saya meyakini ada hikmat-hikmat khusus. Mungkin beberapa dari kita mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Jangan terus menerus bertanya kepada diri kita, kenapa saya yang di PHK? Kenapa bisnis saya yang turun omsetnya? Kapan pandemik ini berakhir? Ganti pertanyaan itu. Minta hikmat sama Tuhan, Tuhan. Kalau pandemik disrupsi ini harus terjadi, berikan hikmat apa yang harus aku kerjakan. Saya senang beberapa jemaat mengerti, langsung mereka banting setir begitu istilahnya. Melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Mereka gak izinkan pengangguran, mereka gak izinkan mengasihani diri, mereka gak izinkan hidupnya down atau putus asa. Mereka tidak izinkan hidupnya dikuasai masalah sehingga mereka berpikir, aduh gak bisa lakukan apa-apa. Mereka terus bergerak, mereka terus buka wawasan, belajar sesuatu, do something, itulah yang benar. Ishak kenapa bisa menuai? Sederhana, karena dia menabur terlebih dahulu. Rasul Paulus ketika berbicara mengenai hal yang rohani dalam surat Korintus, 1 Korintus pasal yang ketiga. Dia berkata memang Apolos menyiram, Paulus menanam. Tapi Tuhan yang kasih pertumbuhan, dia berbicara mengenai hal rohani. Saya pikir-pikir dalam segala hal juga sama. Bagian kita menanam terus, menyirami, menabur, melakukan sesuatu. Ada orang-orang Bapak Ibu Saudara yang di PHK, saya berdoa, Tuhan kasih ide. Mungkin dengan begini caranya Anda menemukan talentamu, menemukan bisnis yang harus engkau kembangkan. Mungkin dengan begini caranya Anda menemukan pekerjaan yang seharusnya dibangun. Mungkin dengan begini, businessman, businesswoman, atau entrepreneur, Anda lakukan sesuatu, gak membiarkan tanganmu menganggur. Justru mungkin saja, tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, talenta potensi yang selama ini terpendam, muncul begitu rupa yang selama ini mungkin kita lupakan. Kenapa kita harus diam di tengah-tengah pandemik? Kenapa kita harus bingung dengan bertanya kapan pandemik berakhir? Kenapa kita harus bingung? Kenapa aku yang mengalami problem? Kenapa saya yang dipecat? Kenapa saya yang mengalami masalah dalam bisnis? Bukan, pertanyaannya diganti justru. Bagaimana ya Tuhan melewati disrupsi ini, melewati pandemik ini. Tuhan gak pernah ninggalkan kita. Kenapa Ishak diberkati? Kenapa Ishak menuai? Sederhana. Karena dia menabur dengan tangannya. Taburlah sesuatu, lakukan sesuatu. Mungkin gak nyaman bagi banyak orang. Orang-orang berkata revolusi industri di zaman ini, di waktu-waktu ini memasuki 4.0. Sudah keempat Bapak Ibu Saudara. Mana yang 1, 2, dan 3? 1 dimulai ketika dulu puluhan tahun yang lalu dari pertanian ketemu mesin. Akhirnya dikerjakan dengan mesin. Yang kedua, mesin akhirnya mengerjakan pabrik muncul, mesin-mesin industri muncul. Yang ketiga, komputer mulai berkembang. Segala sesuatu dikerjakan oleh robot. Tenaga manusia mulai berkurang, apalagi yang 4.0 yang sekarang ini. Semua teknologi informasi, mesin semua makin lama makin canggih. Mungkin kalau kita berpikir, atau Bapak Ibu Saudara yang hidup di tahun-tahun revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin ketika revolusi industri terjadi, juga terjadi ketidaknyamanan. Dan salah satunya ketika orang beradaptasi, orang tetap menabur lakukan sesuatu. Saya meyakini Tuhan menyertai dan memberkati. Demikian juga kami hamba-hamba Tuhan. Saya pun juga harus berpikir, apa yang harus dilakukan di tengah-tengah pandemik. Bagaimana pengembalaan tetap bisa jalan. Bagaimana rencana Tuhan bisa tetap terjadi. Bagaimana amanat agung bisa diselesaikan. Bagaimana pemuridan bisa terjadi. Bagaimana raising new leaders tetap terjadi. Kami pun hamba-hamba Tuhan belajar, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah disrupsi ini, gereja pun harus beradaptasi. Hal yang rohani pun harus ada yang berubah. Tapi kami gak biarkan tangan kami menganggur, tetap menabur, melakukan sesuatu, belajar lagi. Buka wawasan, minta hikmat Tuhan. Dan ternyata Tuhan tunjukkan apa yang perlu dilakukan ini dan itu. Saya meyakini hikmat Tuhan juga akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu dikatakan pasal Kejadian 26 kita kembali. Ayat 13. Dikatakan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat
kaya. Dalam New King James Version dikatakan the man began to prosper. Lalu and continued prospering until he became very prosperous. Ishak mengalami peningkatan di dalam kehidupannya. Kaya, kaya, dan kaya 3 kali. Berarti betul-betul extremely kaya. Ini orang yang sangat kaya. Bukan berarti ketika kita ikut Tuhan pasti kaya raya. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Saya meyakini Tuhan memberkati anak-anaknya. Tetapi bukan berarti ikut Tuhan menjadi orang kaya raya. Tuhan izinkan tantangan masalah terjadi dalam hidup kita. Dan kekayaan bukan berarti juga bahwa Tuhan selalu menyertai. Belum tentu. Kekayaan itu bukan tanda. Belum tentu salah satu tanda bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tapi saya meyakini Tuhan itu pasti menyertai orang-orang. Tuhan itu pasti memberkati anak-anaknya yang betul-betul mengandalkan Dia dan berusaha yang terbaik. Dibuktikan Ishak pun mengalaminya. Di tengah-tengah disrupsi, dia mendengarkan firman Tuhan. Dia melakukan sesuatu, dia tidak membiarkan tangannya menganggur. Tuhan memberkati dia. Bukan berarti ikut Tuhan pasti kaya raya. Jangan menjadikan Injil itu murahan. Menganggap Injil itu sama dengan kaya raya secara harta benda. Meskipun saya meyakini Tuhan juga memberkati umatnya, memberkati anak-anaknya tidak meninggalkan. Bahkan bukan hanya secara harta kekayaan saja, tapi seluruh dimensi utuh Tuhan memberkati dan menyertai kita. Dicatat bagaimana ketaatan Ishak. Bagaimana tangannya tidak menganggur. Membawa dia melihat bagaimana berkat Tuhan juga ada di dalam kehidupannya. Itu yang saya doakan juga. Ketika kita semua bersama-sama mengusahakan menabur yang terbaik lewat pekerjaan kita, lewat pendidikan kita, anak-anak kita dan semua. Kita akan melihat apa yang kita taburkan, kita bisa kita tuai. Ayat 18, bagian berikutnya yang Ishak lakukan. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ishak tinggal di Gerar. Gerar adalah bagian ujung padang gurun. Jadi ketika dia menggali sumur mendapatkan air, sumur atau air merupakan bukan hanya kebutuhan karena itu padang gurun, tapi merupakan sesuatu yang begitu mahal, bahkan semahal emas. Karena bayangkan di padang gurun yang sangat kurang air, sumur dan air pasti menjadi komoditi yang sangat mahal. Dan Ishak menggali sumur bukan hanya untuk mendapatkan air kebutuhan dia, bukan hanya karena air komoditas yang mahal waktu itu. Tapi menggali sumur di zaman itu berbicara mengenai bahwa mereka menentukan wilayah kekuasaan mereka dan mereka mulai membangun secara established. Bukan hanya Ishak mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak membiarkan tangannya menganggur. Itulah caranya dia menuai dan diberkati. Tapi yang ketiga, dia akhirnya membangun secara permanen atau established. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memasuki pola hidup yang baru, new normal life. Lalu perubahan kita hadapi, lalu penyesuaian terjadi, akhirnya bagian kita membangun segala sesuatu secara permanen lebih established. Kita sudah terbiasa, kalau bisnis, kalau mau meeting belum tentu harus meeting tatap muka, bisa online. Kalau pekerjaan, mungkin beberapa pekerjaan kita sudah di switching ke online. Kita kontrol dengan gadget kita. Di dalam aktivitas mungkin pelayanan juga, mungkin ada hal-hal yang harus berubah. Dan kita lihat
Perubahan itu akhirnya berhenti. Dan Ishak akhirnya dia mulai membangun secara established. Membangun secara permanen. Doa saya Bapak Ibu Saudara memasuki pola hidup yang baru. Mungkin di awal kita masih canggung transisi. Tapi segera kok kita bisa mulai membangun kembali establish setiap aspek atau area kehidupan kita. Ishak menggali sumur bukan hanya karena itu komoditas yang dibutuhkan karena padang gurun. Dan juga komoditas yang mahal. Tapi dia mulai menentukan wilayah kekuasaannya. Dan dia mulai membangun, menatanya pelan-pelan kembali. Bukankah itu juga yang kita hadapi? Tiba-tiba pandemik COVID ini membuat disrupsi terjadi. Tiba-tiba kita harus beradaptasi. Kita terganggu mungkin awal-awal. Dan akhirnya kita menemukan pola yang baru. Bahkan kalau kita hari-hari ini, waktu-waktu ini, pemerintah mulai memberikan kelonggaran untuk pergi ke tempat-tempat umum. Ke mall misalnya. Dengan protokol yang baru, masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Makan gak bisa berdekatan dan lain sebagainya. Mulai nanti memasuki pola yang baru. Lama-lama pola baru itu dilakukan. Jadinya permanen juga, jadinya established juga. Di dalam segala hal, pola baru bukan hanya sekedar pakai masker Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang jauh lebih fundamental dari hanya sekedar pakai masker. Meskipun masker perlu untuk menjaga kesehatan kita. Tapi maksud saya dalam banyak hal ada hal-hal yang perlu dirubah. Dan perubahan yang terus konsisten terjadi akan menjadi pola yang baru dan akan menjadi permanen untuk kita bangun bersama-sama. Ketika Ishak membangun sesuatu yang baru secara permanen, kita melihat dia menggali sumur. Bahkan dicatat dalam ayat 20, 21 dan 22. Ada 3 sumur, sebetulnya nanti ada sumur keempat. Tapi dalam ayat berikutnya. Ketika menggali sumur yang pertama. Sumur yang namanya Esek. Bertengkarlah gembala-gembala dia dengan gembala-gembala Gerar. Ada pertengkaran terjadi. Sumur yang kedua Sitna. Sitna artinya adalah lawan atau oposisi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ishak ketika mau membangun sesuatu dengan permanen. Bahkan air atau sumur waktu itu komoditas yang mahal. Gembala-gembala Gerar atau penduduk asli di sana. Kayaknya dengan sengaja tanda petik mencari ribut. Kasih debu tutup pakai tanah. Bukankah itu ngajak ribut? Tapi perhatikan Ishak meskipun dia sedang membangun sesuatu yang permanen. Ketika dia diganggu. Ketika ada orang yang coba mengganggu dia. Dia tidak emosional. Ini yang saya kagum dengan Ishak. Saya berpikir kok bisa ya. Padahal sumur atau air kan komoditas mahal. Padahal sumur atau air berbicara mengenai wilayah baru yang sedang dia bangun. Tiba-tiba ada orang ganggu, dia kok bisa mengalah ya. Ishak ternyata, saya belajar, saya yakin Ishak itu percaya bahwa Tuhan yang menyertai dan akan memberkati dia. Sehingga dia gak perlu bertengkar, gak perlu ribut. Sumur yang ketiga akhirnya dinamai Rehobot, Tuhan memberikan kelonggaran. Di sumur yang ketiga, baru dia bisa membangun segala sesuatu dengan establish. Kadang Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, ketika kita membangun sesuatu, secara permanen, secara establish. Setelah kita menemukan pola yang baru di dalam new normal life ini. Mungkin juga gak sepi dari tantangan atau masalah kan. Kadang ada pertengkaran, kadang ada lawan dan oposisi. Tapi Ishak adalah seseorang yang cinta damai. Seseorang yang tahu bahwa Tuhan menyertai hidup dia. Dia tidak ngotot yang bagaimana, dia justru mengalah. Pada akhirnya dia menemukan sumur yang ketiga yang namanya Rehobot. Disitulah dia membangun segala sesuatunya dengan establish. Bahkan bukan hanya sumur Rehobot. Ada sumur yang keempat sebetulnya yaitu Beersheba. Mari kita lihat ayat 23 sampai ayat 25. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu. Ayat 25 sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ada 4 sumur, ternyata sumur yang keempat disebutnya sebagai Beersheba. Beersheba itu artinya adalah 7 sumur.
atau sumur sumpah. Karena kalau kita mengikuti ayat-ayat berikutnya, akhirnya Abimelek mengadakan perjanjian dengan Ishak untuk berdamai. Ketika Ishak mau membangun sesuatu yang established, membangun secara permanen, mendapat tantangan, dia ngalah, dia tidak ngotot, dia tidak suka bertengkar, dia cinta damai, dia tahu Tuhan menyertai hidup dia. Ketika kita mau membangun segala sesuatu secara established, secara permanen, mungkin tantangan di sana dan di sini terjadi. Tapi dengan hati yang mengerti Tuhan menyertai kita, kita akan melewati segala sesuatunya di dalam kemenangan. Dan bagian terakhir yang Ishak lakukan, di daerah Beersheba itu dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Mezbah berbicara mengenai korban yang dia persembahkan. Memanggil nama Tuhan berbicara mengenai hubungan pribadi atau doa yang dia panjatkan. Bagian terakhir yang Ishak lakukan di dalam new normal life-nya dia adalah membangun kehidupan doa dan mezbah atau korban dan persembahan. Bagian terakhir yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, apakah korban yang terbaik yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan? Bukan uang kita, bukan waktu kita, bukan talenta kita, bukan pekerjaan kita. Persembahan yang terbaik selalu berbicara mengenai hidup kita. Roma 12 mengingatkan kita, bawalah hidup kita, tubuh kita persembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Dia. Orang-orang yang tahu bahwa hidupnya adalah persembahan korban yang terbaik, pasti yang lain-lain pasti akan mengikuti. Dia gak akan keberatan dia memberi secara keuangan. Dia tidak akan keberatan dia melayani. Dia tidak akan keberatan talentanya diberikan untuk melayani. Dia tidak akan keberatan sumber daya yang dia miliki dipakai, dipersembahkan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Hanya orang-orang yang tahu mempersembahkan hidupnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Orang-orang itu tak akan keberatan untuk mempersembahkan yang lain. Banyak orang-orang tidak mau mempersembahkan untuk melayani, talentanya gak mau, uangnya gak mau, sederhana. Karena hidupnya belum mau dipersembahkan di altar, di mezbah Tuhan. Tapi saya meyakini orang-orang yang mempersembahkan hidupnya, membawa hidupnya di altar Tuhan menjadi persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Segala sesuatu yang lain yang dimilikinya pasti tak keberatan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Dan jadikan kehidupan doa, kehidupan yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, menjadi gaya hidup kita setiap hari. Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat, kita akan selalu mendengar Dia berbicara. Dia memberikan petunjuk yang menuntun kita untuk berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Itu 4 hal yang dilakukan oleh Ishak ketika dia mengalami disrupsi. Ketika ada gangguan yang tiba-tiba mengubah kehidupan normal dia. Terganggu, harus beradaptasi. Akhirnya dia menyesuaikan diri dan muncul pola hidup yang baru. 4 hal inilah yang dia jalani di dalam pola hidup baru, new normal life. Doa saya Bapak Ibu Saudara, jangan menyalahkan keadaan. Jangan menganggap korban keadaan. Jangan menganggap aduh betapa malangnya nasib kita. Orang lain jauh lebih baik, berhenti dengan pertanyaan dan pernyataan statement yang seperti itu. Cari tahu, cari hikmat Tuhan, Tuhan apa yang perlu aku kerjakan. Dan Tuhan menuntun, menyertai. Bagaimana seperti Ishak di dalam pola hidup baru, dia mengerjakannya. Oleh karena itu ada 4 aplikasi yang sederhana, yang simple, yang kita bisa lakukan di dalam memasuki new normal life atau pola hidup yang baru. Tatanan hidup yang baru setelah pandemik ini. Yang pertama adalah perhatikan firman Tuhan. Arahkan hati kita, arahkan telinga kita kepada firman-Nya. Mana firman Tuhan itu? Dia berbicara melalui Alkitab kita. Oleh karena itu saya dorong Bapak Ibu Saudara, bersekutu dengan Alkitab kita. Bersekutu dengan firman Tuhan, maksudnya dengarkan firman-Nya lewat Alkitab ini. Baca dengan rutin. Dengarkan Dia berbicara lewat firman-Nya. Bukankah ini manual book yang Tuhan berikan? Ishak pun sama, ketika dia mau ke Mesir Tuhan berfirman.
Tuhan juga berfirman sampai hari ini, dia berbicara. Lewat saat teduh pribadi kita dia berbicara. Lewat kesaksian orang lain dia berbicara. Lewat khotbah seperti ini yang kita dengar, dia berbicara. Kadang-kala kita berpikir Tuhan gak berbicara, salah. Karena volume yang kita setel, yang kita pakai, volume ketakutan, kekhawatiran, kemerungsung kita jauh lebih besar. Kurangi volume kekhawatirannya. Kurangi volume ketakutan kita. Kurangi sehingga kita bisa mendengar dengan clear, dengan jelas. Apa yang dia katakan, apa yang dia firmankan, apa yang dia janjikan. Dia berfirman, sekali dia berfirman, dia akan menggenapinya. Oleh karena itu aplikasi yang pertama di dalam New Normal Life, belajar dari hidupnya Ishak, adalah perhatikan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kita perlu lakukan adalah tetap menabur dan mengusahakan. Tetap menabur dan mengusahakan. Jangan biarkan tangan menganggur. Menabur dalam iman. Punya optimisme meskipun realistis. Maksudnya adalah bangun sesuatu dengan baik. Kalau ngomong itu berbicara mengenai pekerjaan atau bisnis. Tetap lakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Mungkin bagian besar daripada kita harus shifting online. Mungkin ada bisnis pekerjaan baru yang harus kita bangun dari awal. Lakukan, taburlah. Jangan biarkan tangan kita menganggur. Jangan berhenti dengan mengasihani diri. Tuhan pasti akan kasih hikmat. Dalam pendidikan anak-anak kita pun juga sama. Pasti pendidikan pun juga akan menjadi sesuatu yang baru, pola yang baru. Kita sebagai orang tua pun juga perlu menyesuaikan diri. Juga tetap menabur buat anak-anak kita, nabur nasihat, nabur pendidikan, dampingi mereka. Dalam pelayanan pun sama. Tetap menabur. Siapa bilang ketika pandemik begini? Kita gak bisa bertumbuh kerohanian. Siapa bilang lewat online ada sesuatu yang kurang? Betul sih, ada sesuatu yang kurang dalam pengertian fellowship-nya kurang. Tapi kuasa Tuhan, nilai prinsip lawatan Tuhan. Pertumbuhan tetap terjadi bukan di Connect Group. Pertumbuhan tetap terjadi bukan di ibadah minggu meskipun online seperti ini. Kelas-kelas kita lakukan MSJ, CGT juga tetap terjadi. Orang-orang juga mengalami perubahan hidup, mengalami lawatan. Ada hal-hal yang harus kita rubah, menjangkau jiwa pun Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita bisa pakai melakukan online juga. Meskipun selesai pandemi kayak begini, kita bisa gabungkan dengan offline juga. Tapi maksudnya adalah yang kedua, tetap menabur, tetap mengusahakan. Jangan biarkan tangan kita diam. Ada orang-orang tertentu harus cari kerjaan yang baru, bisnis yang baru. No problem Bapak Ibu Saudara. Lakukan itu, asal pekerjaan bisnis itu halal. Bukan sesuatu yang dosa, bukan sesuatu yang merusak. Kerjakan dengan sekuat tenaga, Tuhan menyertai. Ingat Ishak menabur, dia menuai karena Tuhan memberkati. Yang ketiga, bangun secara permanen. Usahakan yang terbaik dalam semua area kehidupan, jangan ada yang diabaikan. Bangun semuanya, jangan ada yang diabaikan. Ingat waktu Ishak menggali sumur. Dia mau membangun sesuatu yang permanen, establish. Akhirnya sumur Rehobot, dia berkata Tuhan memberikan kelonggaran. Di waktu-waktu tertentu kita akan melihat apa yang kita bangun menjadi permanen, menjadi establish. Dan yang terakhir, bangun kehidupan doa dan persembahan. Apa persembahan yang terbaik? Bukan uang kita. Persembahan yang terbaik hidup kita. Seseorang yang tahu bahwa hidupnya dibawa menjadi korban yang terbaik, korban yang hidup, yang kudus dan berkenan di mezbah di altar Tuhan. Pasti yang lain dia gak keberatan. Waktu dia akan beri, uang dia akan beri, talenta dia akan beri, tenaga dia akan kasih. Hanya orang-orang yang mengerti hidupnya lah adalah persembahan yang terbaik. Hal-hal yang lain akan mengikuti, dia akan berikan. Dia akan kasihkan juga di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani sesama. Bangun kehidupan di mana kita ingat persembahan, hidup kita selalu dibawa ke mezbah Tuhan. Dan kehidupan doa, komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam New Normal Life, bangun kehidupan doa kita tambah dekat, tambah intim dengan Dia. Karena kita mengerti, kita menyadari di luar Dia, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Lakukan 4 prinsip ini di dalam New Normal Life. Ingat, yang membuat kita diberkati dan berhasil karena Dia menyertai, karena perjanjian Tuhan. Dia ingin memberkati, menuntun, menyertai kita, anak-anaknya, umatnya.
di dalam jalan kasih karunia Tuhan. Kerjakan dengan segenap hati, memasuki new normal life. Jangan takut dan khawatir. Karena Tuhan sekali-kali tak akan pernah meninggalkan dan membiarkan hidup kita. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala sejenak. Pejamkan mata kita juga sejenak, arahkan hati kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sambil Anda persiapkan roti dan anggur, hosti dan anggur atau roti atau kue kering atau biskuit juga boleh, dengan air putih atau teh, sesuai dengan apa yang Anda siapkan. Anda siapkan dulu, nanti saya akan pimpin dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari arahkan hati kita sekali lagi kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita, pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan dan membiarkan hidup kita. Nyanyikan lagu ini dari awal, jadikan doa kita. Haleluya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau ada dimanapun ku ada, menuntun, menopang, menguatkanku, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Haleluya, haleluya. Amin. Nyata di hidupku. Nyanyikan bersama-sama, katakan, panggil Dia Immanuel. Haleluya Tuhan. Kau besertaku. Amin. Haleluya. Dalammu. Nyanyikan dengan segenap hati kita, katakan, Immanuel. Kau beserta kami, Kau menuntun kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kau penyelamatku, hidupku aman di dalammu. Haleluya Yesus. Kau ada dimanapun ku ada. Nyanyikan dengan iman kita, sebagai doa kita, iman kita kepada Dia. Kita meyakini Dia menuntun, menjagai, menyertai kehidupan kita. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Pelindung, menara kekuatan. Oralana masyikaralana matakarala. Nyata Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Angkat hati dan suara kita, katakan, Immanuel. Oh Immanuel, Kau Tuhan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau besertaku, ku aman dalammu. Sekali lagi katakan, Immanuel, Kau beserta kami. Haleluya, Immanuel. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan, Kau penyelamatku, hidupku aman. di dalammu kita
sembah Tuhan. Mari kita tinggikan dia. Horalana masyikaralana bo. Angkat hati dan suara kita. Mari arahkan kepada dia. Muliakan dan tinggikan dia. Dia Allah yang baik, dia Allah yang setia. Tak pernah tinggalkan kita. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Oh, horalana masyikarala. Horalana mata karalana masyara mata karala. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Kau Allah yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberikan yang terbaik, yaitu diri-Mu, nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Itu menghilangkan keraguan kami. Gak mungkin Tuhan meninggalkan kami. Gak mungkin Tuhan membiarkan kami berjalan sendirian. Gak mungkin Tuhan tidak memberkati kami. Gak mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lain. Nyawa-Mu sendiri Tuhan yang paling mahal saja yang Kau serahkan bagi kami. Betapa hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan kalau kami melayani, kalau kami mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang hebat luar biasa. Karena toh hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami hanya berjalan di dalam ketaatan saja. Bukan karena jasa kami, bukan karena kehebatan kami. Ini lihat kami bisa mempersembahkan hidup kami, enggak. Kami menyadari hidup kami saja adalah milik-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami memasuki pandemik, ada disrupsi terjadi. Beradaptasi, masuki pola hidup yang baru pun. Kami meyakini Kau gak pernah meninggalkan kami. Biar ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hati dan iman kami kembali dikuatkan. Tuhan gak pernah meninggalkan kami dulu, Tuhan gak pernah meninggalkan. Hari ini Tuhan gak pernah meninggalkan. Sampai selama-lamanya, meskipun kami memasuki new normal life, Tuhan yang sama tak akan pernah meninggalkan kami. Sucikan, kuduskan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang terpecah dan tercurah bagi kami semua. Mari kita angkat roti bersama-sama dengan tangan kanan kita. Kalau ada siapkan biskuit, roti tawar. Anda juga bisa angkat dengan tangan kanan Anda. Sebagai tanda kita bersyukur dan menghargai pengorbanannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan bersama-sama, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ambil komitmen yang baru. Minta anugerahnya menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Buat perlindungan-Mu, buat perjanjian-Mu. Kau menyertai kami. Kau menuntun kami. Tak pernah meninggalkan kami, kami berterima kasih. Mari kita makan roti bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari persiapkan anggur atau teh, tawar atau air putih sesuai yang Anda persiapkan di rumah masing-masing. Mari kita angkat juga dengan tangan kanan kita melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai dan berterima kasih, bersyukur buat pengorbanannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebelum kita minum bersama-sama, sekali lagi naikkan ucapan syukur. Bersyukur buat darahnya yang menyucikan kita. Darahnya yang membasuh dosa-dosa kita semerah kirmisi, diputihkan seputih salju. Hari ini kita diperdamaikan dengan Allah kita, dengan Bapa kita. Kita bisa menyebutnya ya Bapa, ya Abah, ya Bapa, sebuah hubungan yang dekat. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, tuntun kami dalam perjalanan hidup yang baru, new normal life. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, terima kasih.
Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara setelah mendengar firman, berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan, saya mau mengaplikasikannya. Yang pertama memperhatikan firman, mencondongkan hati kita, telinga rohani kita kepada firman Tuhan. Yang kedua tetap menabur dan mengusahakan, buka wawasan, mau belajar, ada hal-hal yang perlu kita rubah. Jangan takut untuk belajar sesuatu yang baru. Yang ketiga membangun secara permanen. Dan yang keempat membangun kehidupan doa. Dan selalu membawa hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kalau Anda berkata saya mau melakukannya, taruh tangan kananmu di dadamu, izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuntun mereka Tuhan berjalan di dalam pola hidup yang baru. Kami meyakini Tuhan gak pernah meninggalkan. Bantu ya Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Punya hikmat, mengerjakan, mengusahakan ini dan itu. Dan kami meyakini Tuhan Engkau yang memberkati. Sehingga segala sesuatu yang kami usahakan berhasil. Dan bahwa kami Tuhan bukan hanya berhasil untuk diri kami. Tapi menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Meteraikan firman-Mu. Pakai setiap umat-Mu ya Tuhan. Berjalan tidak dengan ketakutan. Berjalan dengan penuh keyakinan. Bahwa Tuhan Kau akan menyertai kami juga di dalam pola hidup yang baru pun Tuhan akan menyertai dan menuntun. Mungkin rada canggung ya Tuhan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang kami harus lakukan. Tapi biar kami transisi dengan baik, adaptasi dengan baik. Sehingga kami juga terus bisa membangun dan menyelesaikan rencana dan kehendak-Mu. Berkati umat-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan sekali lagi lagu ini refnya, katakan Immanuel, Immanuel. Panggil namanya dengan segenap hati kita. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan Immanuel, Immanuel, haleluya. Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu. Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap kami. Dan kami siap membawa berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa. Kiranya anugerah-Mu menyertai umat-Mu ya Tuhan. Jadikan kami garam dan terang dimanapun kami berada. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan. Atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan. Pandemik, disrupsi seperti ini tak menghalangi kami menjadi garam dan terang. Tak menghalangi kami menjangkau jiwa. Justru pakai hidup kami di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah orang yang banyak tidak berpengharapan, putus asa. Biarkan kami Tuhan memberikan pengharapan yang baru kepada mereka. Karena ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Langit di atas kami senantiasa terbuka. Dan tanah di bawah kami menjadi tanah yang subur. Apapun yang ditaburkan akan selalu menghasilkan buah yang terbaik. Biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amen. God bless you all.